Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi, pada pertemuan pagi menjelang siang ini kita akan memulai perkuliahan perdana yang ini merupakan satu hal yang harus para dosen menyampaikan, karena ini akan menentukan perjalanan kalian atau kita semua selama satu semester ini. Akan tapi terkait dengan materi atau mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu fikih muamalah. Jadi untuk kegiatan perkuliahan ini langsung kita mulai materi tentang fikih muamalah, yang pada kali ini adalah membahas tentang pengantar fikih muamalah. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, kita akan mendiskusikan tentang fikih muamalah. Yang pertama terkait dengan pengantar, bahwasanya fikih itu sesuatu hal yang menjadi penentu bagi setiap mahasiswa-mahasiswi atau seluruh umat manusia yang berkaitan dengan perilakunya. Akan tapi pengantar di sini yaitu bisa dikatakan sebagai pendahuluan. Sebelum kita masuk kepada objek yang akan kita kaji, terlebih dahulu kita mengetahui latar belakang atau muqaddimah, atau yang lebih dikenal dengan pengantar, yaitu pengantar fikih muamalah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya kita terlebih dahulu mengetahui yang berkaitan dengan sejarah dinamika transaksi pra-Islam sejak dahulu kala. Karena memang sebelum kita masuk pada kajian fikih, tentu kita mengetahui terlebih dahulu praktek transaksi yang terjadi sebelum Islam datang. Di antaranya apa yang populer dalam kitab-kitab adalah, ini ada beberapa transaksi yang ada di Jazirah Arab sebelum, yang ada di Makkah ya pada khususnya, sebelum Islam datang. Di antaranya ada jual beli yang namanya bai'ul mulamasah. Apa itu bai'ul mulamasah? Yaitu dagangan atau barang yang dijual dilipat, atau dalam keadaan suasana gelap, atau bisa juga mata ditutup, karena ini memang fakta yang terjadi di kala itu, yang mana barang yang dipegang ini harus dibeli, jadi tidak boleh dibatalkan, harus dibeli. Ya ini kan tidak fair. Mana bisa tahu barang yang kita sukai, mana yang kita mau beli, mana yang kita butuhkan, ternyata kita membelinya harus tertutup dan tidak tahu barang yang akan kita beli. Ini kan tidak rasional, tidak adil, tidak transparan lah. Ini semuanya yang terjadi di kala itu. Yang kedua adalah bai'ul munabadah, atau yang lebih dikenal dalam kitab-kitab itu bai'ul hasoh. Apa itu bai'ul hasoh? Yaitu yang terkena lemparan kerikil itu terbeli. Jadi pada zaman dahulu itu terjadi jual beli, dari seorang pembeli ini membawa kerikil, bisa juga dari seorang penjualnya juga membawa satu butir kerikil, kemudian dilemparkan para benda yang dijual, dan yang terkena kerikil tersebut itu harus dibeli. Ya ini suatu yang menarik. Jadi terkesan kayak konyol, tapi kekonyolan-konyolan itu di zaman dahulu memang terjadi. Ini fakta. Nah inilah yang menjadi keprihatinan, yang mana kala itu keadilan itu belum terbangun. Kemudian yang ketiga adalah bai'ul gharar. Ya, bagaimana bai'ul gharar ini? Yang dimaksud bai'ul gharar di sini adalah dagangan di luar kendali. Ya, misalkan
saya mau menjual burung itu yang ada yang lagi terbang di atas itu. Nah, ini kan barang yang dijual atau barang dagangan ini belum terkendali. Nah, bagaimana bisa kita jual? Barangnya memang belum bisa dikendalikan. Atau memang contoh misalkan saya menjual ikan yang ada di kolam, nah ini kan tidak bisa. Atau yang ada di kali, ya. Gimana kita bisa menyerahkan sama pembeli sementara barangnya atau ikannya ada di kali? Nah, ini contoh-contoh seperti ini atau kejadian transaksi jual beli yang ada di zaman dahulu sebelum pra-Islam itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang ini merupakan menjadi suatu tradisi transaksi yang ada di Jazirah Arab. Untuk selanjutnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ada lagi yaitu yang namanya bai'u hablil hablah. Bagaimana ini? Nah, ini juga lucu ini. Kalau lucu karena bai'u hablil hablah adalah menjual anaknya anak onta. Nah, ini kan juga bagaimana menjual anaknya anak onta. Sama dengan kita bilang saya dikasih temanku, nah, saya dikasih temennya temanku. Nah, sama dengan ini menjual anaknya anak onta. Nah, jadi seorang penjual menjual anak onta, kemudian yang dijual adalah anaknya dari anak onta ini. Nah, ini kan berapa tahun untuk menunggu lahirnya anak onta, ini juga tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Kemudian ada lagi bai'us simar qabla nudhujiha atau qabla nadjiha. Kadang dalam kita seperti itu, maksudnya apa? Menjual barang atau menjual buah atau barang yang lainnya yang memang memiliki ada perubahan bentuk. Ya, ini kalau ini ada menjual buah entah korma atau anggur tapi sebelum matang atau sebelum masak. Lah seperti ini bagaimana bisa dipastikan barang ini bagus? Atau bisa juga nanti di tengah-tengah perjalanan setelah terjadi transaksi ternyata ada hamanya, bisa dirusak lah. Seperti ini zaman dahulu terjadi dan ini bisa merugikan para pembeli. Kemudian ada bai'ul misrah, bagaimana yang dimaksud adalah melarang memerah susu. Jadi zaman dahulu ada terjadi transaksi jual beli yang mana penjualnya itu mewanti-wanti sama tenaga yang merawat ontanya, sapinya atau kambingnya, karena memang mau dijual jangan sampai diperah air susunya agar terlihat gemuk. Nah, ini kan dari tampak yang gemuk ini kemudian dijual setelah dibeli oleh pembeli, nanti pembeli akan menjadi rugi karena setelah diperah ternyata langsung kurus. Nah, ini bermasalah. Sama dengan kalau zaman sekarang dianalogkan dengan sapi gelondong ya, sapi gelondong ya. Nah, ini juga tidak boleh seperti ini. Karena apa? Karena ini ada unsur penipuan. Kemudian yang terakhir adalah bai'ul irban atau bai'ul urban. Kadang-kadang wakila wakola. Ada yang baca kadang beda. Yang dimaksud adalah pembelian dengan uang muka. Nah, ini terus terang zaman dulu terjadi seperti itu dan sekarang terjadi. Karena memang ada beberapa ketentuan-ketentuan sehingga terjadilah perkhilafan. Ini harus saya sampaikan dikarenakan apa? Karena memang ini faktanya bisa dan berbuntut sampai zaman sekarang. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, selanjutnya adalah ada beberapa transaksi yang dikala itu dan ini menjadi menjadi lanjutan dan sampai sekarang ada yang namanya bai' muzabanah, ada muhaqalah, ada aroyah. Apa yang dimaksud dengan bai'ul muzabanah? Yaitu tukar menukar atau bisa dibilang jual beli korma yang masih di pohon dengan korma yang sudah matang atau sudah dipanen. Jadi jual belinya adalah barang yang sudah dipanen dengan barang yang masih di pohon. Ini terjadi. Ya kalau memang barangnya ini bisa diketengarai dengan bagus buruknya meskipun masih di pohon, ya yang penting terjadi sesuatu yang transparan dan adil.
dan sesuai dengan barang yang ada, tidak ada unsur tipuan. Yang penting sama-sama jelas, ini bisa. Kemudian ada bai'ul muhaqalah. Apa bai'ul muhaqalah? Yaitu suatu jual beli dengan cara menyewa tanah, yang mana membayar sewaan tanahnya dengan hasil panen di sebagian tanah itu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi ini katakanlah seperti bagi hasil ya. Yaitu ada orang yang menjual, ada orang menyewa tanah yang mana bayaran sewaannya itu dengan hasil panen. Jadi ini di zaman dahulu, tapi di kampung-kampung sekarang ada, di beberapa daerah terjadi itu, membeli tanah, menyewa tanah atau kebun, kemudian kebun atau tanahnya ditanami dan membayarnya itu melalui hasil panennya. Ya tidak apa-apa kalau memang yang punya tanah atau yang punya kebun itu menerima, tidak apa-apa, karena memang uangnya masih banyak. Jadi ya, sambil menolong yang menyewa ya. Yang terakhir adalah ada aroya. Maksudnya apa? Yaitu ya sama dengan muzabana sebenarnya, cuman bedanya adalah batas maksimal korma yang ditukar yaitu hanya maksimal 6 wasak, atau bisa dibilang 6 wasak atau 6 sok. Ini ada batasan, yang muzabana tidak ada batasan. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai di sini ya. Sampai di sini adalah hasil dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan kaitannya dengan sejarah ya, sejarah sebelum Islam datang atau pra-Islam ini terjadi demikian transaksi ada di zaman dahulu. Ada yang ditanyakan enggak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini berbicara tentang selanjutnya adalah latar belakang. Jadi transaksi di kala itu kenapa sedemikian rupa, ketidakadilan, ketidaktransparansinya terjadi. Kenapa demikian? Karena memang dilatar belakangi oleh suku-suku yang kuat. Mana suku yang kuat, dialah yang punya adidaya untuk membentuk suatu transaksi, dan yang lain tidak boleh komplain, harus menerima. Di antara suku yang kuat adalah suku Aus dan suku Khazraj. Dan memang di kala itu Rasulullah berada di Madinah juga, awal-awal berada di Madinah juga belum terbangun atau belum terbentuk suatu pemerintahan. Jadi bagaimana dengan efek dari yang kuat makin jaya, yang lemah makin menderita? Bagaimana pada akhirnya? Efeknya apa? Dampaknya apa? Ya ini. Ya, penindasan ini terjadi di mana-mana. Nah, diantaranya apa? Karena memang masih bersuku-suku, juga terjadi antar kelompok itu saling bertikai. Biasa ekspansi wilayah, tapi ekspansi atau harga diri itu terjadi. Dan itu juga kadang manusia sekarang atau orang-orang sekarang juga terkontaminasi dengan sikap sifat seperti itu, dan itu alhamdulillah bisa ditolerir dengan pengetahuan keagamaan. Di antaranya apa? Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah yaitu apa? Yahudi. Yahudi ini memang dari dulu ya orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi masalahnya di kala itu orang-orang Yahudi di kala itu masih minim, belum kaya sekaya raya seperti zaman sekarang. Itu masih usaha profesinya masih bercocok tanam. Jadi belum juga tergolong, kekuatannya itu belum sekuat bisa mengendalikan dunia. Teman-teman semua ya, kemudian kita lanjut kaitannya dengan awal syariat Islam, karena tadi sejarah sebelum Islam datang, kemudian berbicara tentang apa ini awal syariat Islam. Jadi Islam setelah datang ini baru ada titik terang, yang mana sejak Nabi mempraktikkan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah, ketika itu perekonomian Islam dimulai. Jadi awal Rasulullah berada di Madinah banyak PR yang harus dibangun dan ditata
diantaranya adalah perekonomian. Sejarah yang populer adalah Rasulullah membangun pasar. Ya, pasar ini yang menjadi pusat pertemuan interaksi antar suku, antar kalau sekarang ada antar etnis, antar suku, antar bangsa, dan ini menjadi suatu media untuk saling tukar ilmu, saling sharing, menyatukan visi misi dan lain sebagainya. Nah, kita masuk lebih semakin mengerucut, yaitu masuk pada definisi fikih muamalah. Definisi fikih muamalah, teman-teman mahasiswa, ada dua, yaitu yang dari sudut pandang etimologi atau bahasa, dan yang kedua adalah terminologi atau istilahi kalau dalam kajian kitab-kitab ya. Apa yang dimaksud fikih secara etimologi? Pengetahuan atau pemahaman. Ya, al-fiqhu huwal ilmu. Nah, kalau dalam kitab apa? At-Tarifat ya, atau ya sama Yaqutun Nafis. Yang kedua secara terminologi adalah, ini ada beberapa ulama yang mendefinisikan fikih, dan juga banyak yang lain juga masih banyak. Ini saya ambil diantaranya Al-Jurjani dalam kitab Tarifatnya, yaitu mengetahui hukum-hukum syara amaliyah melalui dalil-dalil terperinci. Ya, al-ilmu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiyah at-tafsiliyah. Ini yang ada dalam kitab Waraqat juga ya. Kemudian secara menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu hukum-hukum syara, atau ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara bagi perbuatan mukallaf seperti wajib, haram, bla 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 dan seterusnya, termasuk qadha dan ada. Ya, kaitannya dengan yang ada dalam kajian-kajian ilmu ushul fikih. Nah, yang ini masuk dalam menjadi hukum yang ada dalam fikih. Nah, saya kira sederhana ini kaitannya dengan definisi. Ini saya sampai jam berapa? Ini saya sudah sampai berapa menit? Sudah berapa menit ini? Oke, baru 17, saya lanjut. Saya tambah 10 menitan lah, atau 5 menit juga ada apa-apa. Untuk selanjutnya kesimpulan dari definisi fikih muamalah adalah, yaitu sebuah aturan Allah yang harus ditaati, yang mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ini ya aktivitas manusia yang berkaitan dengan orang lain, yaitu interaksi antar sesama dalam mengembangkan atau memperoleh harta benda ya. Nah, ini bentuk amaliyah manusia, bukan dalam jiwa manusia. Nah, kemudian ruang lingkupnya fikih muamalah sendiri perlu teman-teman tahu bahwasanya ada dua, ada adabiyah dan juga maliyah. Ini juga disikapi oleh fikih semua, masuk dalam dalam bingkai fikih muamalah. Satu, al-adabiyah dimaksud dalam mengenai aspek moral seperti ridho, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur horor, dan menjauhi sifat-sifat seperti tadlis, horor dan lain sebagainya. Ini disikapi oleh fikih dan masuk dalam bingkai fikih muamalah. Fikih menghukumi seperti itu sampai ke sana. Dan ini semuanya adalah suatu bentuk sifat yang harus terrealisasi dalam transaksi. Kemudian yang kaitannya dengan yang kedua adalah al-maliyah, yaitu bentuk perikatan atau transaksi ya, bentuk transaksi tertentu seperti jual beli, hawalah, rohn, ijarah atau salam dan lain sebagainya yang ada dalam bab-bab kajian fikih muamalah. Nanti kita akan kaji lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Walhasil bagaimana teman-teman? Jadi ada dua, yaitu fikih muamalah itu menyikapi sifat, juga menyikapi
sikap. Nah, gitu ya. Teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya yaitu objek. Nah, apa sih yang akan kita kaji dalam objek fikih muamalah? Nah, ini pokok, karena ini akan membangun mindset kita kemana arah pikiran saya dalam memahami fikih muamalah. Ini perlu pokok ini. Di mana? Yaitu sikap atau tindakan yang berkaitan dengan memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ya, jadi kan kembali lagi tadi ya, sikap atau tindakan. Nah, yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk memperoleh sesuatu yang bukan dari miliknya ya, menjadi miliknya. Ini berarti walhasil apa? Ya perilaku kita, perilaku manusia. Saya dapat laptop ini dari mana? Oh, dari membeli. Nah, berarti kan sikap membeli ini adalah, atau tindakan membeli ini adalah menjadi objek atau menjadi pokok dalam kajian fikih muamalah. Kemudian megang ayam misalkan. Nah, ini megang ayamnya siapa? Tidak tahu. Ya, berarti tidak tahu. Nah, cara fikih menyikapi ini dari mana, miliknya siapa. Nah, ini dari bentuk megang ayam ini akan dinilai oleh fikih muamalah. Ini miliknya siapa, caranya melalui apa kok bisa saya pegang. Ini fikih ya, yang akan menyikapi itu. Atau dengan kata lain adalah pembahasan tentang harta, hak-hak, kebendaan, al-hukuk dan hukum perikatannya. Ini kata lain ya, kata lain. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, untuk selanjutnya ini pokok juga untuk menjadi spirit atau menjadi apa sih untungnya kita mempelajari fikih muamalah. Ini saya ambil sebagian kecil saja karena banyak sekali manfaatnya mempelajari fikih muamalah. Di antaranya saja satu, yaitu mengetahui keindahan syariat Islam. Indah. Kenapa? Karena memang transparan, adil, tidak ada unsur tipuan, tidak ada unsur umpet-umpetan. Nah, inilah Islam, indah, bijaksana, adil, transparan, dan juga memberikan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena memang harta yang diperoleh itu memang atas dasar satu sama lain saling merelakan. Nah, ini pada akhirnya akan berefek pada kejiwaan kita menjadi tenang. Yang kedua adalah mengetahui cara memperoleh harta yang halal atau haram, karena Islam sendiri menuntun dan memerintahkan, jelas ya, memerintahkan agar suatu hal yang dimakan atau yang dimiliki atau yang diperoleh adalah harus semuanya berdasarkan cara yang baik atau cara halal. Selanjutnya yaitu adalah tujuan mempelajari fikih muamalah adalah mengatur hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka sesuai dengan prinsip syariah. Karena memang itu fikih muamalah. Lah tujuannya apa? Untuk mengetahui hubungan sesama manusia dan mewujudkan kemaslahatannya bagi mereka semua. Dan ini sesuai dengan dasar-dasar yang ada dalam agama Islam. Karena memang kita adalah agama Islam. Bagaimana aturan agama yang kita yakini ini? Oh, seperti ini, seperti harus kita jalankan. Tidak boleh kita membangkang. Nah, yang terakhir teman-teman, ini adalah ada suatu yang perlu kalian cermati dan fahami, dan ini menjadi spirit agar pikiran kita selalu ada perubahan menjadi lebih baik, lebih maju. Karena memang fikih muamalah itu adalah mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman dan tempat. Banyak makalah para fuqaha yang menyatakan bahwa karena perkembangan zaman itu juga mempengaruhi sudut pandang, sehingga perlu adanya jawaban dari syariat Islam untuk menilai model transaksi atau akad seperti ini, baik akad hawalah, mudharabah, qirad, musyarakah atau yang lain sebagainya. Tentunya juga ada lepas dengan jual beli, semuanya ini yang terjadi di dunia sekarang dan yang akan datang. Ini
selalu ada perubahan, sehingga dari perubahan inilah menjadi menjadi ruang ya, ruang yang cukup dominan, bahwasanya fikih itu selalu butuh fikih muamalah itu perlu memandang dan untuk menyikapi suatu kejadian dari muamalah manusia yang berkaitan dengan kebendaan. Nah, sampai sini teman-teman mahasiswi, penjelasan pengantar fikih muamalah yang nantinya akan kita kaji selama 1 semester ke depan. Sedikit dan nanti akan bisa kembangkan dan kita bisa kaji lebih jauh, lebih mendalam untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.